Halo adik-adik mahasiswa baru, salam bela negara. Saya Jube Levianto, Brigadir Jenderal TNI, Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ada 3 hal mendasar untuk pentingnya bela negara. Yang pertama, apa yang harus dibela? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mengapa harus dibela? Saya ibaratkan negara layaknya sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup tidak ada, berkembang, dan mati. Demikian juga dengan negara. Ya, sebelum merdeka, lalu mengisi kemerdekaan. Tentunya dalam mengisi kemerdekaan banyak sekali ancaman-ancaman yang akan kita hadapi. Ya, siapa yang membela? Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela negara kita, termasuk adik-adik saya dan seluruh masyarakat Indonesia. Adik-adik, kita harus bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kalau kita tinggal di suatu negara yang begitu luar biasa, negara Indonesia yang terdiri dari 17.395 pulau, 274,9 juta penduduk, serta memiliki suku bangsa yang begitu banyak, 1.340 suku bangsa, terdiri dari 655 bahasa daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman. Bela negara bukan wajib militer, tetapi bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Adik-adik mahasiswa baru, saya akan sampaikan ancaman terhadap pertahanan negara. Yang pertama adalah ancaman militer, yang kedua adalah ancaman non-militer, yang ketiga adalah ancaman hibrida. Adapun ancaman aktual yang kita hadapi saat ini adalah seperti pelanggaran wilayah perbatasan, separatis, perompakan, radikalisme, ancaman cyber, terorisme, ya macam-macam bentuk-bentuk ancaman tersebut. Ya, saat ini kita sedang menghadapi satu bentuk ancaman aktual, yaitu wabah penyakit COVID-19. Ada ancaman potensial. Ancaman potensial ini berupa perang konvensional ataupun perang terbuka. Ini yang harus adik-adik pahami tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap pertahanan negara. Adik-adik mahasiswa baru, saya akan perkenalkan dinamika perjuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, diawali dengan Pergerakan Nasional Budi Utomo tahun 1908. Dilanjut dengan kegiatan Sumpah Pemuda, Kemerdekaan RI, ya, ada agresi militer Belanda pertama, kedua, ada serangan umum, ya, ada kegiatan Konferensi Meja Bundar, ya, pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, ada ancaman G30 SPKI, ada Timur-Timur lepas, ancaman kedaerahan, Sampit, ya, lepasnya Sipadan Ligitan, semuanya bentuk-bentuk ancaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, kita sekarang sedang menghadapi ancaman non-militer, yaitu ancaman kesehatan, yang kita kenal dengan COVID-19. Tahun 2045, ancamannya adik-adik yang tahu. Adik-adik sekalian, tanpa terasa kita sekarang hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, yaitu di zaman revolusi industri 4.0. Di era ini,
kita tidak lepas dari kebutuhan kita sehari-hari, yaitu menggunakan internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik sekalian, saya akan perkenalkan salah satu bentuk ancaman, yaitu perang modern. Ya, salah satu contoh yaitu dengan proxy war, di mana negara yang berkuasa, negara yang kuat, memperdaya negara-negara yang lemah. Metodenya bagaimana? Yaitu dengan mencuci otak, brainwashing. Ya, bagaimana mempengaruhi seseorang agar mereka melakukan keinginan sesuai dengan kehendak lawan. Ya, menanamkan doktrin, mengubah strategi, ya, mengubah ideologi, mengubah paradigma, mengadu domba, ya, adanya intoleransi, teror. Ya, ini cara-cara yang diberikan oleh negara kuat ya untuk memperdaya negara yang lemah. Ya, ada juga separatis, teroris, ya, macam-macam, ya, Ipolek Sosbud, ya, ujung-ujungnya adalah ingin menguasai Indonesia. Bagaimana polanya, metodenya? Ya, melalui lembaga pendidikan, ya, melalui tempat ibadah, media sosial, ya, penyampaian berita-berita yang hoak dan lain sebagainya. Ini semua dapat diatasi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan kesadaran bela negara. Adik-adik sekalian, beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Ya, diawali dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 dan Pasal 30. Ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan yang terakhir yang baru terbit di tahun 2019 yaitu Undang-Undang Nomor 23 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di bab 2-nya ada bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara dapat dilaksanakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, melalui pembinaan kesadaran bela negara dengan cara 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila, yang keempat adalah rela berkorban, dan yang kelima adalah melalui kemampuan awal bela negara. Untuk lingkup pendidikan saat sekarang ini kita sedang laksanakan. Yang kedua adalah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang telah memenuhi syarat. Ini sifatnya juga sukarela. Yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib. Contohnya seperti saya. Ya, yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Adik-adik sekalian, kesadaran bela negara merupakan landasan dalam doktrin sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana telah disebutkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 untuk dapat mengatasi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, ya, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam mengatasi ancaman non-militer menempatkan kementerian di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, ya, didukung oleh komponen bangsa lainnya. Ya, ini untuk dapat mengatasi ancaman militer dan ancaman non-militer. Dan untuk dapat melaksanakan ini semua didasari oleh kesadaran bela negara. 5 nilai dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pertama adalah cinta tanah air. Bagaimana implementasi cinta tanah air? Yaitu paham tentang sejarah, ya, kenali tentang tanah air kita, menjaga wilayah. Itu salah satu wujud daripada cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana sikap dan perilaku kita memiliki kepribadian dan jati diri bangsa yang menjaga persatuan, kesatuan, ya, dalam keberaneka-ragaman kita, ya, agama, bahasa, ya, toleransi, ya, hidup bergotong royong, taat hukum, ya, itu adalah semua aspek-aspek kehidupan dalam sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita paham benar, ya, adik-adik harus juga tahu bahwa ideologi kita adalah ideologi Pancasila.
Yang keempat adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara. Ya, implementasinya adalah bagaimana kita sebagai warga negara ya rela berkorban, membantu sesama kita. Yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Ya, kesiapan kesanggupan warga negara ya dalam dapat untuk berprestasi. Adik-adik sebagai mahasiswa baru ya berprestasilah adik-adik dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya di luar negeri. Ini salah satu contoh meme bela negara. Pahlawan dulu berjuang dengan bambu runcing. Pahlawan sekarang yang bisa menjaga jempol dan mulutnya tidak runcing untuk menyebarkan hoak itu adalah bela negara. Adik-adik sekalian, siapa yang tidak kenal ini? Tokoh Atta Halilintar. Dia punya slogan yang cukup unik dan bagus untuk dapat dipahami oleh kita semuanya. Bela negara itu bukan banyak gaya, tapi bela negara harus banyak karya. Harapan kita semua kepada adik-adik mahasiswa baru adalah yang pertama, bela negara tak harus angkat senjata. Cukup melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Yang kedua, sebagai agen perubahan dalam kesadaran bela negara di lingkungan kampus. Yang ketiga, sebagai role model dalam aksi nyata bela negara. Yang keempat, gunakan teknologi informasi secara cerdas dan untuk hal yang positif. Gunakan media sosial secara bijak, isi dengan konten-konten yang positif. Eksperimenkan kebanggaan Anda sebagai bangsa Indonesia. Yang kelima, tidak menyebarkan hoak, saring sebelum sharing. Yang keenam, kreatif dan inovatif dalam membangun kompetensi diri guna menyiapkan diri sebagai kader pemimpin Indonesia di masa depan. Yang ketujuh, Indonesia Emas 2045 adalah milik adik-adik sekalian. Adik-adik, untuk mengenal lebih jauh tentang bela negara, ikuti sosial media tentang bela negara. Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook, dan web bela negara. Sekian dan terima kasih. Salam bela negara.